Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kehadapan saudara-saudara kami yang menyimak dari YouTube atau live lewat Radio Purnama Sidi, kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Setiap selesai waktu sholat, kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa itu berbunyi Allahumma a'inni ala wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk dapat selalu menjadi orang yang mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan cara yang hasan. Di Quran ada satu ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan hanya sedikit orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ada dua kalimat yang berbeda. Yang pertama syukur, yang kedua kalimatnya syakur. Kami pernah membaca satu tulisan, syukur itu lebih cenderung kepada syukur kepada nikmat-nikmat yang indah. Dapat hadiah, alhamdulillah. HP-nya baru, alhamdulillah. Rumahnya baru, alhamdulillah. Dapat uang tambahan, itu syukur. Semua orang hampir bisa melakukannya. Tapi syakur itu bersyukur terhadap keadaan-keadaan yang tidak baik. Contoh, jatuh tapi bilang nopo setelah innalillah, alhamdulillah. Kok sing lecet ukur dengkule, alhamdulillah liyane waras utuh. Jatuh alhamdulillah, yang lecet cuman motornya, orangnya selamat. Sakit alhamdulillah, semoga sakit ini menjadi sakit yang mendekatkan kita kepada Allah. Syakur itulah yang dikatakan oleh Al-Quran jumlahnya sedikit. Karena rata-rata orang ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan bukan bersyukur tapi apa? Mengeluh. Maka ibu, pertemuan kita buka dengan permohonan kepada Allah. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduk kita hari ini di majelis ilmu, tidak ada yang Rasulullah samakan kemuliaannya dengan surga, kecuali salah satunya adalah majelis ilmu. Jadi kalau mau ngaji itu bukan perkara yang sepele. Mau kemana bu? Biasa ngaji. Tapi kita itu kalau mau duduk di pengajian, ingat kata Rasulullah bahwa majelis ilmu itu adalah bagian taman surga yang Allah turunkan di dunia. Maka ya Allah, hari ini bu, orang seperti kita banyak maksiat, banyak dosa, diizinkan oleh Allah duduk di taman. Semoga dengan kita duduk di taman surga di dunia, kelak Allah izinkan kita bersama-sama duduk di taman surganya Allah di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga sholawat senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan.
Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang filler. Pengertiannya, tujuannya, kenapa orang memilih untuk menyuntikkan zat-zat tertentu di bawah kulitnya. Hari ini kita akan masuk, di buku ini disebutkan jenis-jenis filler wajah. Yang pertama kita sering mendengar botox. Terus Bu? Sontek napa Bu? Ben napa sontek botox Bu? Jadi jenis-jenis ini setelah kami baca ya 11-12 gitu aja jenisnya. Sing intine ada sesuatu zat yang disuntikkan di jaringan bawah kulit yang akan membuat kita kulitnya lebih kencang, lebih kenyal, lebih penuh. Sing dekok jadi rata, sing ora rata jadi, dan seterusnya. Itu botox. Yang kedua suntik lemak. Suntik lemak supaya apa Bu? Supaya kulitnya lebih bagus. Yang ada Ibu taunya sedot lemak. Oke, ini disebutkan suntik lemak. Disuntikkan ke daerah yang kita inginkan seperti pipi, payudara, hidung dan sebagainya untuk menciptakan efek kontur yang lebih baik dan memberikan efek lebih muda. 3. Suntik kolagen. Ini sering dengar nggih. Nggih pada wae marai napa? Marai apik pokoknya. Kemudian yang keempat ada silikon. Nah, tidak sedikit yang akhirnya memilih mengikuti tren membesarkan bibir, payudara, maaf bokong, hingga maaf penis demi meraih bentuk tubuh ideal dengan cara menyuntikkan silikon. Kemudian yang kelima suntik putih. Nate mireng Bu? Nah, metode perawatan kulit yang bermanfaat untuk memutihkan, meratakan warna kulit. Nek kita lihat dadanya putih, wong ketutupan terus. Nek raine putih, alhamdulillah. Tangane, alhamdulillah niku kewalik. Sing jero putih, sing jaba ireng anu kepanasan terus aja kewalik. Raine putih, jerone. Nah, niku jenenge kewalik niku Bu. Nah, Bu. Itu. Kemudian tarik benang. Insya Allah ini tidak kami jelaskan, ibu-ibu sudah bisa menyaksikan lewat video-video yang lewat di beranda kita. Nah, sekarang masuk kepada status hukum filler wajah. Berikut di buku ini dimuat Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait tanam benang, plasma darah yang kemarin Mbak Asih tanyakan. Kemudian tentang satu lagi yaitu penggunaan filler dalam kecantikan. Tanam benang, kemudian filler untuk kecantikan. Nanti kami bacakan, kita bahas dulu bagaimana penulis membahas hukum filler. Pendapat yang pertama mengatakan status hukum filler dengan segala jenisnya tadi masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Disebutkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Jirahah At-Tibbiyah wal Asar Al-Mutarattibah 'alaiha. Bentuk-bentuk bedah estetika yang diharamkan diantaranya satu, merubah bentuk dan membaguskan penampilan. Sekali lagi kita tidak bicara tentang kedaruratan. Jadi orang yang filler, botox, suntik putih, tarik benang tadi dalam pembahasan yang sedang kita bahas ini darurat napa tidak? Tidak. Maka masuk dalam golongan merubah bentuk dan membaguskan penampilan. Contoh, mempercantik bentuk hidung dengan mengecilkannya atau merubah bentuknya agar lebih mancung. Mempercantik dagu dengan mengecilkan tulang dagunya agar lebih
lancip jika dagunya besar, atau membesarkan dagu dengan membuat dagu buatan yang ditempelkan. Mempercantik payudara dengan mengecilkannya jika terlalu besar, atau memperbesar jika terlalu kecil dengan menyuntikkan zat-zat khusus pada rongga payudara dengan hormon khusus. Yang keempat, mempercantik bentuk bibir dengan membuat tipis jika ketebelan dan membuat tebal jika ketipisan. Nah itu. Jadi yang pertama tadi merubah bentuk. Yang kedua, memulihkan penuaan. Nah, ini biasa dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah berusia sepuh. Tujuannya untuk menghilangkan tanda-tanda penuaan. Contohnya, mempercantik wajah dengan mengencangkan kulit, keriput, kendor. Termasuk nanti di dalamnya dibahas setrika wajah. Mempercantik bokong dengan menyedot lemak pada bagian atas atau pada bagian sampingnya dan membuatnya lebih kencang sesuai bentuk yang diinginkan. Jangan langgere ana ya, ana. Mulane dibahas oleh para ulama mergane onten sing nglakoni. Mempercantik lengan tubuh dengan menghilangkan daging dan lemak bagian bawah lengan yang kendur. Apa kie? Nah ini diapakan Bu? Dihilangkan. Mempercantik alis mata dengan menghilangkan zat yang membuat alis jadi kendur karena faktor usia dan penuaan. Ditarik napa pripun ngeten. Nah, jenis operasi yang kita sebutkan dua tadi tidak ada alasan yang bisa dijadikan pembenaran karena bukan darurat. Apa tadi daruratnya? Rasulullah sudah bilang ada penyakit yang gak ada obatnya, yaitu penyakit tua. Juga bukan kebutuhan. Nek pun sepon jur pengen enom leh ngaten apa Bu? Wong lek ngenteni pun suwi banget ka pengen enom maning. Bele ibu sing pun sepuh lek ngenteni sepuh suwi banget. Lah kan barang pun sepuh pengen inilah dunia Bu. Yang kecil, Bun kapan aku tinggi kayak kakak? Yang kakaknya enak ya jadi anak kecil. Sekolahnya cuman main-main gak ada PR. Yang belum nikah kayak apa rasanya menikah? Yang sudah nikah, ya Allah enaknya ya masih gadis, masih bisa kemana-mana dan seterusnya. Itulah dunia. Bahkan ada hanya tujuannya merubah ciptaan Allah. Membuat sia-sia, mengikuti hawa nafsu, maka yang demikian dua yang tadi kita sebutkan beserta contohnya masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Napa mau nembe? Ya botok, ya silikon, ya suntik putih, ya tarik benang, apalagi tadi? Kolagen, suntik lemak, sedot lemak dan seterusnya. Apa dalilnya? Masih tetap surah An-Nisa ayat 100 dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mengubahnya. Dalil hadisnya masih sama. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato ila akhiril hadis. Itu pendapat pertama yang kita sebutkan tadi jenis-jenisnya masuk dalam Yang kedua ada yang membolehkan. Ngeten Bu? Napa mboten Bu? Kita tuh kadang tanya hukum itu, tanya ustadz ini kok nggak boleh ya? Tanya ustadz yang lain, boan jawabannya boleh gitu. Jadi cari kebenaran apa cari pembenaran? Masya Allah. Pendapat yang kedua boleh. Melakukan perawatan wajah dengan metode injeksi. Dengan tetap menjaga patokan-patokannya dibolehkan. Dengan perincian sebagai berikut. 1. Jika pengaruhnya hanya sementara. Ini juga nanti setelah kita baca pendapat ini nanti Ibu tetap cenderung kepada yang mana hati nurani kita yang akan bicara Bu. Seperti menghilangkan kerutan wajah, keriput,
Kalau dengan krim-krim kemarin sudah kita bahas nggih Bu. Nah, pakai krim malam, krim duha, krim duhur, krim asar, krim sore, boleh pokoknya. Nah, tapi ini kita konteksnya berbicara menyuntikkan sesuatu ke dalam kulit. Nah, intinya boleh yang pendapat ini. Adapun bagi laki-laki maka tidak boleh karena menyerupai wanita. Apa dalil pendapat yang membolehkan? Asal segala sesuatu adalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan tidak ada dalil menurut pendapat ini bahwa perbuatan yang tadi kita sebutkan contoh-contohnya tadi boleh. Karena tidak termasuk merubah ciptaan Allah karena sifatnya hanya sementara atau tidak permanen. Jadi kan kalau suntik sekali nggak suntik lagi kulitnya jadi apa? Balik lagi. Kalau sudah di filler sekali seterusnya nggak pernah di filler kulitnya gimana lagi? Nah ini yang dijadikan dalil pendapat kedua. Wong mung sementara kok gitu. Nek ora suntik mengko balik maning. Tindakan dan perawatan wajah seperti ini kata pendapat yang kedua termasuk bab berhias yang dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi wanita yang sudah bersuami. Terkadang wanita yang bersuami karena faktor usia muncul kerutan-kerutan dan keriput pada wajahnya. Maka boleh menghilangkan demi tampil cantik di hadapan suami dengan menggunakan bahan yang hasilnya tidak permanen. Itu tadi jika pengaruhnya hanya sementara. Mereka mengatakan boleh. Sekarang jika pengaruhnya kuat dan hasilnya tahan lama seperti menggunakan zat yang tadi. Satu, jika keriputnya tidak wajar karena sakit atau keturunan, misalnya kok anak kecil karena kelainan kulitnya langsung nopo Bu? Maka yang demikian masuk dalam kategori yang apa? Dibolehkan. Jika keriput yang dihasilkan wajah masih wajar dan memang faktor usia tidak muda lagi, akan tetapi dia melakukannya demi kelihatan awet muda atau kencang kulitnya, maka melakukannya tidak boleh. Ini kan tadi yang pertama kita bahas hasilnya kalau ini yang kategori kalau permanennya karena mendesak boleh, tapi kalau permanennya nggak ada kebutuhan, ya tetap jatuhnya kembali lagi apa? Tidak boleh. Praktik perawatan yang hasilnya tahan lama terhitung sebagai penipuan. Sudahlah, seperti yang kita kaji kemarin cukup dengan HP, ya kan Bu? Foto tah sing HP-ne paling apik nggon sapa ya, ngeten Bu. Nah itu udah. Penipuan kecil-kecilan ya Bu. Pengobatan semacam ini terkadang mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Jadi gini, gak mungkin orang melakukan ini kemudian setelahnya tidak tabarruj Bu. Mesti ujung-ujungnya dari filler, botok, putih itu nopo Bu? Gere ajeng ditutupi kados Ibu? Tidak, pasti ingin diapakan? Maka perbuatan yang menuju kepada perbuatan haram berikutnya yang itu dilarang. Kemudian ada efek samping. Nek kita pakai krim saja kalau tidak hati-hati ada efek sampingnya. Apalagi satu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Tindakan perawatan seperti ini termasuk bab berlebihan yang diharamkan. Nah, jadi kalau bentuknya permanen kecuali untuk kebutuhan mendesak maka tidak boleh. Sekarang bagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya? Beliau menjawab, kecantikan yang telah disebutkan di atas semuanya kata beliau haram karena termasuk merubah ciptaan Allah. Dia mirip dengan cukur alis, mentato, mengikir gigi agar terlihat lebih cantik. Maka waspadalah para dokter untuk tidak melakukan tindakan semacam ini. Tarik benang, merubah bentuk alis, merubah bibir, memperbesar, mengecilkan dada. Hendaknya dia takut kepada Robnya dan hendaknya dia beralih kepada perawatan yang halal. Ditutup fatwa beliau dengan kalimat,
sedikit tapi halal itu jauh lebih baik daripada banyak tapi maksudnya kita pakai krim pelan-pelan malih kulitnya pinten sasi Bu? Boten malih-malih niku ejek baik. Itu lebih baik daripada yang mendadak berubah tapi dengan cara yang haram. Dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah disebutkan operasi ini tidak mengandung perkara darurat, tidak juga ada hajat, bahkan tujuan intinya malah merubah ciptaan dan hanya menuruti hawa nafsu dan syahwat, maka hukumnya haram, tidak boleh karena jenis termasuk fatwa ini termasuk merubah ciptaan. Jadi dari dua hukum yang ditampilkan oleh penulis, saya kok merasa ujungnya lebih berat kepada karena yang diperbolehkan ini garisnya jadi gimana Bu? Tadi kan kalau hasilnya tidak permanen, dia punya syarat lagi. Maka menjadi sulit, maka alangkah indahnya kita berhati-hati mengikuti pendapat bahwa segala bentuk yang tadi kita sebutkan adalah segala sesuatu yang diharamkan. Karena bagian dari merubah ciptaan pun syukuri apa yang pun lah ngembenteng akhirat ajeng ayu. Tadi pagi saya ceritakan di Masjid At-Taqwa Binangun Bu. Kemarin saya ngaji di Banjarnegara, bertemu dengan istri dari Dandim Banjarnegara Bu. Orangnya cantik, masih muda. Ustazah, saya punya ujian. Apa? Saya diperlihatkan satu foto di HP. Ternyata beliau punya putri dengan wajah yang menurut penglihatan manusia itu tidak sempurna. Bagaimana kisahnya? Beliau itu hamil ketika di USG itu sudah tahu Bu. Dokter mengatakan bahwa putri panjenengan ini bentuknya tidak sempurna. Tadi pagi saya sampaikan di At-Taqwa. Kalau kita yang hamil mungkin kita akan menerima tawaran dokter. Digugurkan atau dipertahankan. Beliau bermusyawarah dengan suami beliau berdua memutuskan untuk mempertahankan. Begitu lahir Ibu, saya nangis, saya cium, ya Allah nak, kamu ahli surga. Matanya hanya satu Ibu. Kemudian hidung dan bibirnya, Masya Allah. Tapi ada yang luar biasa. Ketika anak ini ditanya oleh siapapun, nak, kamu kenapa matanya? Jawabnya dahsyat luar biasa. Mataku belum dikasih Allah, disimpan di surga. Kalau matanya satu di surga, besok pemiliknya ikut ke surga atau tidak Bu? Ikut ke surga. Dan di akhirat nggak ada orang cacat Bu. Di akhirat nggak ada orang tua. Di akhirat nggak ada bibir sumbing. Dan beliau Ibu Dandim hari ini menjadi motivator nasional terhadap ibu-ibu yang putranya diuji dengan apa Bu? Luar biasa. Kita kurang syukur toh Bu? Masya Allah. Ini loh, ini kesempurnaan yang sesungguhnya. Boleh jadi yang wajahnya cantik tapi menggunakan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah cacat yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang yang tidak bisa melihat, dia merasakan kebenaran, tidak bisa bicara, mulutnya tidak pernah menyakiti orang. Itulah orang-orang yang sejatinya wajah, fisik bentuk wajahnya sempurna dan sangat indah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itu luar biasa Bu. Anaknya ceria. Allahu Akbar. Dan ya Allah, begitu tegarnya beliau menerima qadanya Allah. Dan beliau bersepakat dengan suami untuk melahirkan anak itu. Padahal sudah tahu keadaannya. Ini renungan untuk kita. Maka ibunda cukup syukur. Itu orang jadi enak, jadi ayam, jadi tentrem. Kalau neko-neko nanti kita kepancing. Kalau sudah irungnya mancung, dagunya nggak lancip, ngerepas. Jor akhirnya pripun? Dagune lancip, irungnya bangir, pipine kendor, pantes mboten. Akhirnya lari kemana? Oke, pipinya sudah kenceng, mripate terlalu panda. Atau alisnya terlalu begini, akhirnya diapakan juga Bu? Terus, setan itu, sedikit meneh. Masya Allah. Dan inilah ujian bagi para laki-laki. Tidak akan mencium bau surga laki-laki yang membiarkan istri dan anggota keluarganya berbuat maksiat kepada Allah. Atau kita kenal dengan laki-laki
dayus. Jadi istrinya kayak gitu dibiarkan. Istrinya berbuat maksiat dibiarkan. Itulah laki-laki yang jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, dia tidak akan mencium bau dan tidak akan diajak berbicara oleh Allah di hari akhirat nanti. Sekarang setrika wajah. Kulo ya nembe ngerti. Jenenge ngertine kula sing jenenge setrika yang nggo nyetrika klambi. Tapi ini kita harus tahu. Bisa jadi kita tidak melakukannya. Tapi pada zaman nanti jatuhnya anak-anak kita, tren-tren seperti itu menjadi tren yang nopo? Yang umum. Jadi ketika anak kita bertanya kepada kita, kita tahu. Ketika anak-anak kita bekerja di tempat-tempat yang bagaimana, kita tahu. Jadi kita tidak boleh antilah nyong ora bakal nglakoni, ora semangerti hukume, bukan. Belum tentu di zaman anak-anak kita nanti seperti apa cara mereka mempertahankan kecantikan. Masya Allah. Zaman riyen nek jerawat dikapakaken Bu? Dipetes ngoten nggih. Zaman seniki cobi lari-lari ditempelake napa Bu? Wonten gambar kembang, wonten gambar love, gambar kucing, gambar unjar. Kenapa ditempeli kayak gitu? Karena sudah begitu, Masya Allah ya Bu, luar biasa. Zaman biyen jenenge kuku yang ngertose godhong pacar ditutuki teng watu, lebare ditemplekaken kurang abang, tembel maning. Sekarang jempol ungu, telunjuk biru, tengah pink, jari manis hijau, jari kuning oranye Bu. Masya Allah, luar biasa. Zaman kula riyen malah teng desa niku wonten godhong. Nek diisrik-isrik ngenten teng kukune dados napa Bu? Malah zaman biyen kula nggih pecahan beling ngertos Bu? Beling dikosrok-kosrok teng watu ngenten nek mun runtuk njeruntukane disukaken. Ya Allah, siki nek gari mengkilapna kuku gari napa? Kita tidak tahu bagaimana zaman akan membawa anak-anak kita kemana perginya. Setrika wajah. Apa itu setrika wajah? Saya membaca sedikit saja nih Bu. Disebut dengan RF treatment atau radio frequency treatment. Adalah sebuah perawatan wajah yang memanfaatkan gelombang untuk memanaskan wajah hingga ke lapisan dalam kulit. Proses pemanasan ini kemudian akan memicu pertumbuhan kolagen baru yang akan langsung memberikan dampak pada jaringan. Pun intinya ben ayu ngeten mawon. Ya, Bu. Manfaatnya mengencangkan kulit, menyamarkan garis halus dan keriput, meniruskan pipi. Dulu bayi yang anaknya cilik, pinginnya anaknya pipine napa? Gembul. Sedih yang anaknya gereng. Siki barang es gede pipine gembul pengen mancen. Kemudian menghilangkan double chin. What is double chin? Orang yang dagunya dua ini loh. Jarine sogeh ya Bu ya. Kalunge mergane. Nah, ini nggak cantik ini kalau double chin, harus single chin jenenge Bu. Nah, jadi dagunya harus satu. Kemudian menghilangkan kantung mata. Seperti mata saya ini, mbok di foto kamera apa wae tetap keton. Mrikine napa Bu? Laporah wis payu iki. Nah, mboten ning. Harus tetap dirawat Ibu. Nah, efek sampingnya pasti ada efek sampingnya. Kita langsung menuju kepada setrika wajah menurut pandangan agama. Saya tidak bisa membayangkan alatnya yang digunakan seperti apa, metode pengerjaannya seperti apa, efeknya juga apa. Mula kapan-kapan kula ajeng takon kalih mbak-mbak sing cok nglakoni kados niki men mboten salah. Napa jenenge? Persepsi. Definisi setrika wajah menurut medis sangat dekat dengan istilah di dalam Islam yang disebut at-taqsyir. Apa itu at-taqsyir? Dalam kitab Syamsul Ulum wad Dawa Kalamul Arab minal Kulum disebut at-taqsyir adalah mengupas sesuatu, yaitu apabila terlepas dari kulitnya. Ibnu Manzur berkata, seorang wanita yang menghilangkan rambut di wajahnya
Berarti ia mencukurnya dengan pisau sehingga kulit wajahnya terkelupas. Seorang perempuan yang menyuruh orang lain menghilangkan rambut di wajahnya dengan cara mencabutnya menggunakan 2 benang juga termasuk dalam mengelupas kulit wajah. Wanita merawat wajahnya dengan sejenis krim berwarna kuning. Kemudian ketika dipakai kulitnya langsung mengelupas, kulitnya lebih terang. Imam Asy-Syaukani berkata, at-taksyir adalah sejenis krim yang berwarna kuning yang dipakai oleh wanita yang seperti tadi. Para dokter estetika menyebutkan at-taksyir adalah salah satu jenis upaya kedokteran dengan menggunakan tata cara teknologi yang sesuai dengan tujuan intinya adalah menghilangkan beberapa lapisan kulit hingga tercapai kulit baru yang lebih sehat. Jenisnya ada 2. Yang satu tradisional, seperti yang kita bahas kemarin, mesusi kalih raup, motong tomat dingeh seiris diusar-usaraken teng urai dan seterusnya. Yang kedua menggunakan bahan kristal. Saya membaca ini kok kados ngagem piling. Nah, untuk mengangkat mengelupas kulit lebih dalam, mengelupas kulit dengan zat kimia, mengelupas kulit dengan laser. Nah, tadi setrika wajah masuk dalam kategori taksir. Taksir jenisnya tadi tradisional, modern, mengelupas kulit dan seterusnya. Pertama, nomor 1 dan 2 yang tradisional atau dengan menggunakan bahan sejenis piling hukumnya boleh. Imam As-Safarini, Imam Badruddin Al-Aini mengatakan tidak dilarang. Adapun setrika wajah dengan menggunakan alat khusus zat kimia, maka para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. 1, haram. Dipilih oleh Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Jibrin, Syekh Ibnu Utsaimin, dan mereka berdalil dengan dalil yang kita sudah pelajari. Sebab mengupas kulit, kata mereka yang mengharamkan, termasuk an-names, seperti ngerek alis. Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi seorang perempuan, nenek-nenek, tapi terlihat wajahnya berseri-seri. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, apakah kau mencukurnya? Maksudnya bulu-bulu yang ada di mana? Wajah. Nenek itu kemudian menjawab, iya, yang mencukurnya adalah istrimu. Istrinya siapa? Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, silakan masuk dan jumpai istriku. Jika ia yang melakukan cukur itu, maka dia akan kuceraikan. Sampai seperti itu, Bu. Nenek itu pun bergegas masuk kemudian berkata, demi Allah bukan dia yang melakukan. Bayangkan, sahabat Ibnu Mas'ud perkara nyukur bulu di wajah saja siap menceraikan istrinya kalau dia yang. Dan hari ini semua itu dilakukan dengan ringan, tanpa merasa bersalah, tanpa melihat bagaimana hukumnya secara syariat. Sekali lagi sing pun kadung dicukur mbiyen ya prege maning wong mien pas ngantenan like me. Yes, I am dicukur-cukur alisnya, Bu. Ya mung tare ngertos, ya pun ngertos ilmune ning mandan budek ngenten mbiyen itaen nggih, Bu. Jur tetep diterjang. Kalau hari ini insya Allah, semoga Allah istiqomahkan boten lah. Mpun kados niki mawon, mpun pol ayune, masya Allah. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, pendapatku tentang perkara baru ini, jika hal termasuk bab kecantikan maka hukumnya haram. Kiasnya terhadap an-names tadi. Nah, jika hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan aib, seperti lubang di wajah atau ada bagian hitam di wajah, sementara yang lain putih, maka yang demikian boleh, tidak mengapa. Karena Nabi memberi izin untuk orang yang hidungnya putus, kemarin diganti dengan apa? Dengan emas. Karena dengan perak nyenyeh, kemudian diganti dengan apa? Perak. Yang pendapat kedua mengatakan setrika wajah hukumnya boleh.
Pendapat ini dipilih oleh Imam As-Safarini, Imam Al-Aini, dan Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Imam As-Safarini berkata, adapun obat-obatan yang dapat menghilangkan bintik-bintik hitam di wajah, membaguskan wajah untuk suami, maka saya berpendapat hal itu tidak mengapa, selama tidak menimbulkan efek samping yang lebih parah. Sekarang penulis mentarjih mana pendapat yang kuat. Tadi yang pertama apa? Mengharamkan. Yang kedua membolehkan. Berdasarkan dua pendapat di atas, pendapat terkuat yang lebih mendekati kebenaran adalah dirinci jika taksirnya ringan. Maksudnya hanya sedikit, yang dihilangkan lapisannya hanya sedikit, efeknya juga tidak terlalu merubah, maka yang demikian boleh. Jika taksirnya dalam, wajahnya berubah total dan merubah bentuk wajah secara jelas. Kinten-kinten lek Mbak Eva janggute ganti, Ibu kalih kula pangeling napa mboten, Bu? Terutama pangeling kalih napa nih? Berarti itu merubahnya secara napa? Secara jelas. Nek aku ini loh ya, bicara tentang setrika wajah dan taksir tadi. Oh, kulitnya jadi putih bersih gitu. Neng raine akan tetap Evalinta denganmu. Boten jur irunge malih mancung utawi jagune. Maka yang demikian masuk dalam kategori yang ringan dan beliau mengatakan boleh. Tapi kalau jelas berubah, maune pesek jadi, maune papak jadi, maune cubi jadi, terus maune bintit jadi melolok, maune alise medun jadi munggah. Nah itu jelas gitu. Nah, kalau karena aib enggak usah ditanya, di mana-mana kalau darurat karena aib, ada kecelakaan, ada apapun, maka yang demikian boleh. Sekarang menyemir bulu wajah. Bulu wajah ini kan ngomong. Ya alis, orang Arab itu di sininya ada wajah-wajahnya, Bu. Ada bulu-bulunya kok ada. Makanya tadi terjadi pembahasan nopo? Dicokor. Karena bulunya itu sampai, kalau kita kan nggak ada. Wong alis wis cokora keton, mulane ditambahi ngangge nopo? Nah, potelot. Nah, ben radi nopo? Kalau mereka karena bulunya tebal, itu alisnya juga tebal. Nah, sekarang menyemir bulu wajah. Saya baca sudah, intinya kalau tidak dengan warna hitam boleh. Jadi alisnya mau disemir pink, mau disemir hijau, sesuai dengan tema, Ibu. Itu hukumnya boleh. Itu tentang menyemir bulu wajah. Sekarang perawatan rambut. Satu yang disebutkan di sini adalah bleaching. Napa niku bleaching, Bu? Nah, ini juga disebut mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang mempunyai rambut, hendaklah dia memuliakannya. Maksud memuliakannya di sini dengan menyisir, membersihkan, meminyai, merawat, sampoan, jangan sampai ada tumanya, ketombe, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kan di bleaching. Kemudian kan biasanya menginginkan warna yang lain. Selama warnanya tidak hitam maka boleh. Intinya niki nyemir nopo mawon oleh, sing penting boten hitam. Dari minggu niki pengen warna apa? Pih blonde, oke. Pengen warna apa minggu depan? Pih hijau, oke. Nah, jadi itu. Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibu as-sawad. Rubahlah rambut yang beruban ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Islam itu cetok, Bu. Nek dicabuti malah gak boleh. Nek diwarnai selain warna hitam. Jadi Ibu kalau mau ubannya baru 5 ya yang diwarnai berarti bener, Bu. Masya Allah. Kulo dereng nate jajal, Bu. Itan bukan ustazah engko tenggen kulo tek digawe pirang ngeten. Kulo urung tahun jajal, Bu. Walang gue pacar, walang gue nopo, kulo urung tahun jajal, Bu. Anak uane ya porah, anak ketombene ya sebisa-bisane tuku sampo sing anti
Dendrup. Selain warna hitam. Dan tidak boleh syaratnya menggunakan semir khusus yang dipakai wanita-wanita kafir. Apa maksudnya? Tidak ada label apanya? Halal. Kan mereka nggak peduli. Mau bahannya halal, mau enggak, mau najis, mau enggak peduli. Kalau kita kalau mau menyemir rambut, pastikan ada label halalnya. Tanam rambut. Tadi apa? Bleaching. Tidak ada larangan dalam syariat terapi menanam rambut bagi mereka yang membutuhkan. Baik disebabkan karena bawaan atau penyakit. Ini bagi yang darurat. Jadi kalau yang memiliki masalah kebotakan, menanam rambut bukan termasuk hal yang dilarang. Tapi kalau yang nggak ada alasan, ibu rambutnya jangan tambahin malah apa bu? Ini beda menyambung, nanem bu. Iya ditanam gitu bu. Itu. Ini terapi tanam rambut. Terdapat terapi penanaman rambut dengan sempurna terhadap seorang yang mengalami kebotakan, yaitu dengan cara mengambil rambut dari bagian belakang kepala dan menanamkannya pada bagian kepala yang botak. Maksudnya rambutnya dewek, ning ngukur di cara kula bayanginnya ke cara kayak mancing napa Bu? Carane ke dipancing mbok nang kene nek wis dipancingi dadi napa Bu? Adapun tanam rambut dengan menyambung itu sudah jelas hukumnya wala alis, wala itep, wala rambut nek disambung masuk haram. Bulu mata palsu. Napa jenenge? Napa jenenge bulu mata palsu napa? Ora nana jenenge bulu mata palsu ngeten. Sing marai idepe apa? Embroh lah pokoknya. Memakai bulu mata palsu hukumnya tidak boleh. Karena termasuk kategori menyambung rambut. Adalah Nabi Allah melarang wanita yang mentato, wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan, dan wanita yang mencukur bulu alis dan minta dicukurkan. Pun cetha bulu mata napa? Nginjang nek dandan ngagem bulu mata niki ambek mawon. Gari nek kurang melengkung dalai napa sing oleh nembe? Maskara. Jero lebare dicepit. Kalau cara cilik mbiyen nom duwe sing jepitan nika. Kadang-kadang mrikine milu kecepit. Jadi rasanya napa Bu? Lara. Nah, Bu. Sekarang kan nek pun dingeten nggih napa niku njero ora balik maning mergane zate niku mengandung zat sing zaman biyen kula ngono uripe teng Kaliwira ngger pengen melengkung jeleh nggon mbak-mbak sing gedhe njero dicepit. Gitu. Kadang-kadang mboten pinter iki milu kecepit. Itu bulu mata. Demikian halnya dengan bulu mata palsu baik yang terbuat dari plastik maupun rambut tiruan, maka hukumnya tidak boleh, haram. Berdasarkan dalil-dalil di atas, dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Muawiyah tatkala Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah mengadakan perbuatan baru yang jelek. Nabi telah melarang penipuan-penipuan semacam ini. Kemudian beliau mengambil sebuah tongkat yang pada ujungnya ada rambut palsunya. Muawiyah berkata, sungguh ini adalah penipuan yang dusta. Jadi memakai bulu mata palsu itu termasuk wayuh kono mula usah ngaji. Nek ngaji mari ngerti, njur tahun depan aling kartinian pripun yo. Aling 17-an nek mantu pripun? Nek jadi among tamu, nek jadi pagar ayu, nek kan mewakili lomba kebayak pripun cal. Mulane usah ngaji nggih. Nek orang ngaji orang ngerti hukume, tapi takoni maring malaikat kok iso yahene orang ngerti hukume. Ini sampai ditabel Bu sama penulis. Yang kita sebutkan kemarin toner, moisturizer, serum dulu itu termasuk yang halal. Sedangkan botok, suntik lemak, suntik kolagen, suntik silikon, suntik putih, tarik benang, setrika wajah, bulu mata, di sini masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Spesifiknya lagi bulu mata palsu masuk dalam kategori penipuan, setrika wajah dan laser jika
Jika dalam, berat, merubah wajah secara total, maka masuk dalam kategori yang haram. Saya bacakan fatwa MUI. Di sini dikopi oleh beliau. Suntik botox, menimbang, kan kalau fatwa begitu. Mengingat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaidah fikih memperhatikan atas hakim pun. Niki pol akai. Memutuskan fatwa tentang suntik botox untuk kecantikan dan perawatan. Ini MUI. Dalam fatwa ini dimaksud dengan botox adalah neurotoksin. Ini istilah yang semestinya kami tidak perlu banyak menyebut karena bukan ahlinya. Yang dihasilkan oleh bakteri bla 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 yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot. Suntik botok adalah tindakan medis dengan menyuntikkan botok ke bagian tubuh yang dikehendaki. 1. Ketentuan hukumnya. Suntik botok yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur yang asimetris, memperbaiki jaringan parut, mengatasi kemerahan pada kulit wajah dan kulit berminyak, pada hukumnya boleh dengan syarat tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat. Syarat pertama aja udah berat, Bu. Menggunakan bahan yang halal dan suci, tindakan yang dilakukan aman, tidak membahayakan bagi diri, dilakukan oleh tenaga ahli. Yang paling berat syaratnya mana? Tidak ada tujuan selain apa, Bu? Syariah. Suntik botok yang berdampak pada terjadinya bahaya, hukumnya haram. Rekomendasi, tenaga ahli dan umat Islam yang melaksanakan suntik botok agar memedomani fatwa ini dalam prakteknya. Lembaga pemeriksa halal diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pemeriksaan auditing dalam sertifikasi halal terhadap bahan yang digunakan untuk kepentingan suntik. Fatwa ini berlaku pada mulai tanggal ditetapkannya 8 April 2020 agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Jadi di sini boleh dengan syarat-syarat dan haram jika di dalamnya ada penipuan, ketergantungan atau bahaya. Haram, ketergantungan atau jadi mana, Bu? Jadi Bu mau milih yang mana ini? Ujungnya sama tak, Bu? Masya Allah. Karena ada penipuan. Jarang yang tidak kemudian filler. Nah, menimbang, mengingat. 1 hadis, Quran dan seterusnya. Memperhatikan. Hukumnya filler yang digunakan untuk merubah ciptaan Allah. Seperti memancungkan hidung, melancipkan dagu, meneruskan wajah, menipiskan dan mempertebal bibir. Hukumnya haram. MUI. Filler yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan. Seperti menghaluskan kerutan wajah, menyamarkan luka, bekas jerawat, cacar air, mengisi cekungan, kemudian biar rata, atau untuk menyamarkan aib pada wajah boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Menggunakan bahan halal aman dilakukan oleh tenaga ahli. Adapun yang berbahaya, di dalamnya ada penipuan, di dalamnya ada ketergantungan atau candu, yang demikian diharamkan. Ini kalau kita lebih detail ujungnya nopo, Bu? Nasi lah, Eva jebule pada bae ora oleh. Napa Ibu jenggajal ke gila temen kayaknya njero hukume ora oleh, Bu? Napa jenggajal, Bu? Nah, maka itulah filler dan napa nembe? Botok beserta saudara-saudaranya. Sekarang selanjutnya fikih ibadah bagi yang memakai skincare. Kami baca panjang, kami ambilkan saja intinya. 1, skincare yang kita pakai aman. 2, 3, hati-hati terhadap bedak yang mengandung lilin dan minyak.
Karena menghalangi wajah kita dari apa? Air wudhu. Maka pastikan ketika kita menggunakan skincare bentuknya apapun, kosmetik bentuknya apapun, ketika berwudhu kita apakan? Gosok. Atau sebelumnya kita gunakan air napa jenenge? Micellar sehingga ngilangaken napa Bu? Nah, itu. Jadi itu wajib kita perhatikan. Hati-hati. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air. Tumit yang tidak terkena air bagiannya adalah di neraka. Maka kalau ada aplikasi, ada bedak yang kita aplikasikan di wajah, lalu wajah kita terhalang oleh air wudhu, maka wajah yang terhalang oleh air wudhu itu tempatnya mana? Dikiaskan dengan tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu, karena wudhunya cuman nyata niki tok. Hati-hati. Dados napa niki? Kan boleh tadi maskara, apa jenenge? Foundation, apalah serum, apa yang tadi kemarin kita sebutkan bentuknya krim malam boleh, asalkan ketika wudhu pastikan semuanya meresap ke dalam napa Bu? Berikut itu kutek, semir dan sebagainya, prinsipnya tidak boleh melapisi. Maka ini pentingnya pemilik salon, klinik-klinik kecantikan belajar syariat supaya barang-barang yang digunakan adalah barang-barang yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh Islam. Wudhu dan mandi jinabah sama. Kalau wudhu mandi jinabah kok kita pakai hand body yang anti air, berarti airnya tidak apa Bu? Tidak masuk. Maka hati-hati terhadap kosmetik yang mengandung minyak dan lilin karena sifatnya melapisi. Berikut lipstik, berikut yang lain. Pokoknya yang sifatnya napa? Kula pun nate gajal dike kancane kula nganggo wedak sing regane mandan larang. Lebare kula nunggang motor, njur udan. Ternyata memang kalau yang mahal dan waterproof napa jenenge Bu? Jan banyu udan niku pripun Bu? Langsung cara Inggrisnya keplisit banyu udan Bu. Tapi nek paling kosmetik murahan dewek nangis mawon langsung napa Bu? Teng mriki wonten bekas iki. 1, 2, 3 napa melih rikine nggih ireng-ireng langsung air matane teng mriki Bu. Nah, maka Bu ya Allah ada benarnya orang cantik itu sulit ya Bu. Coba Ibu. Kalau mau makan lipstiknya mahal gimana makannya? Jadi gimana Bu? Gitu. Kalau nangis jadi gimana coba? Orang cantik nangis saja sulit ya Bu. Leng ngelapi nek cewek kan ngoten nggih Bu. Kalau orang cantik nggak gitu mesti gini. Jadi mau nangis terharu aja bingung. Karena ngelapnya sulit ya Bu, harus gini Bu. Dan cewek nangis ya langsung. Ya Allah. Kenapa Bu? Ya ora apa-apa. Jadi mau makan, mau nangis juga gitu Bu. Mau dicium orang takut wedaknya luntur dan seterusnya. Milo paling penak niku urip apa anane Bu. Ya Allah. Kondangan ya rupane yang kene, ngaji ya rupane yang kene. Kalau Ibu mau berubah wajah pastikan di hadapan suami. Tadi kalau suami pulang ditanya apa yang ngaji tadi? Mau apa? Bukan ditanya apa? Jadi Ibu tuh jadilah warung. Kalau garwane nembe tindak teng pundi-pundi aja takoni saka ngendi, Pak. Tapi tanya, mau apa? Wis saya tekan dalam takoni dari mana kok nembe kondur. Mulai hari ini wanita salihah tanyanya apa? Mau apa? Mau mama, mau pijitin, mau air rebus, mau kopi atau mau pisang goreng. Tanyanya apa? Sip. Sekarang, biaya perawatan kecantikan apakah termasuk nafkah wajib? Nah, kan di video-video itu apa? Kalau istrimu pengen cantik ya nafkahnya ditambahin, tambah nafkah nopo? Skin care. Baik. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak. Ini sudah tidak ada pembahasan. Pancen wajibe wong. Kalau istri, misalnya ibu kok punya penghasilan, mestinya
lauk itu diberi dari uang suami, kok ibu beli dimakan keluarga, itu semuanya terhitung sebagai sedekah, Bu. Dan seutama-utamanya sedekah itu dirham yang dikeluarkan di jalan Allah untuk biayai anak yatim, untuk membangun sekolah, yang paling besar pahalanya adalah ibu mengeluarkan uang, dan uang itu digunakan untuk siapa? Keluarga kita. Jadi ibu-ibu yang bekerja, gajinya digunakan bersama dengan suami. Masya Allah, betapa indahnya setiap saat ibu tercatat sebagai orang yang bersedekah kepada suami dan anak-anak, Bu. Pol Indai. Bagi saya itu menjadi amalan rahasia istri, Bu. Kita nggak terasa. Mungkin ibu yang punya gaji sendiri, punya uang harusnya buat kebutuhan kita sendiri. Lah sabune entek panggerepan, ini uang lanang, ke uang wadon. Saya baru tahu kalau ada jenis kelamin uang. Ya Mbak Ase. Uang lanang dan uang wonten wong wadon perhitungan eram, Bu. Pokoknya sampo entek ora kena nggo uang wadon. Kudu nggo uang napa? Lanang. Beras lanang napa wadon? Lanang. Nduk uang wadon untuk apa? Untuk apa, Bu? Ini ada perempuan yang perhitungan seperti itu, Bu. Dia lupa bahwa ketika uang wadon itu ibu gunakan untuk kebutuhan keluarga, ibu sedang bersedekah, dan itulah sedekah yang derajatnya paling, maaf, ditimbang dengan memasukkan ke kotak amal tadi, Bu. Jauh. Bahkan Rasulullah membandingkan dengan uang yang digunakan untuk jihad fisabilillah. Jadi ibu teng dalam wonten uang lanang wadon mboten lah, Bu. Terus jenis kelaminnya apa uangnya, Bu? Masa? Nah, kan anak uang lanang, anak uang wadon. Masya Allah, jenis-jenis nafkah yang wajib yang diberikan suami kepada: 1, makan dan minumnya; 2, pakaian; 3, tempat tinggal. Wonten skincare mboten? Saya ulangi lagi ya, Bu. Jenis-jenis nafkah wajib: 1, makan minum; 2, pakaian; 3, tempat tinggal. Wonten skincare mboten, Bu? Berarti skincare hukumnya pripun? Nah, tenang, Bu. Apakah biaya ini menjadi tanggungan suami? Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa biaya perawatan kecantikan istri tidak termasuk nafkah wajib. Tenang. Tidak wajib bagi suami membelikan paket skincare kosmetik untuk istri. Bukan berarti nggak boleh. Kalau suami mau membelikan, boleh. Bahkan para ulama mazhab Malikiyah mengatakan, jika wanita biasa menggunakan alat berhias seperti celak, kok kemudian celak itu ditinggalkan membuat istri terdampak keburukan, maka hukumnya menjadi wajib. Sebentar, tadi termasuk wajib bagi suami atau tidak? Tidak. Neng bukan berarti tidak boleh memberi nafkah skincare. Neng kok nek garwane nyong biasa nggo seger seno misalnya. Tidak pakai seger seno, kulitnya langsung nopo? Maka itu menjadi wajib karena suami melihat ada perubahan dalam wajah istrinya. Bagaimana jika suami yang meminta agar istrinya melakukan perawatan? Jika suami yang meminta istrinya agar melakukan perawatan, maka ini menjadi tanggungan suami. Hati-hati dengan video. Ada bapak-bapak protes. Boros amat sih, Bu. Terus ibunya bilang, Rana belanja dewek. Nih, Bu. Terus bapaknya belanja dewek, idik-idik pulang bawa sayur sama apa. Ya Allah, ternyata 50.000 cuma dapat segini ya, Mah. Langsung istrinya melerok, Bu. Cara bahasa nggarungnya aku ngerti. Nek 50.000 ke oleh. Selama ini enak aja bilang aku adalah perempuan yang jangan, itu wanita yang nggak beriman. Ya, Bu. Kan sebaik-baik wanita yang amanah melaksanakan amanah suaminya. Jadi tenang, Bu, ada hadis boleh kok nyuri uang di dompet suami kalau suaminya pelit, Bu. Kan pernah kita bahas dulu, Bu. Istrinya siapa itu? Ngadu kepada Rasulullah, bojo kula pelit, medit, kotet, kula parang mboten nek mundut duit teng, kula mboten marahi lho, Bu.
Syaratnya ngambil di dompet suami itu kalau suaminya apa? Pelit. Kalau tidak berarti. Dan berapa yang boleh diambil? Sesuai kebutuhan. Butuh nggih tuku beras, butuh nggih nyekolahke anak. Niku nek bojone pelit, tenang. Itu hadis. Jadi perempuan boleh mengambil uang suami jika suami pelit tidak memberikan nafkah, tetapi ngambilnya juga masih nopo. Sekali lagi ini bukan anjuran, Bu. Wah, ini bahaya ini. Cari Ustaz Eva oleh ngotet nang dompet mergane bojone pelit. Nah, jadi insya Allah suami kita tidak kategori yang minta sama Allah, Bu. Kemarin kami sampaikan, kita ini sering lupa, Bu. Keluarkan uang, kalau bayar tuh ngeluarkan aja. Coba mulai hari ini gini. Kalau mau ngambil uang 50.000, bismillahirrahmanirrahim, tak buat numbas kelawuh anak. Didoakan semoga berkah, Bu. Nanti uang 50.000 itu kata guru saya nanti bilang gini sama teman-temannya. Hai guys, aku udah bosen di dompetnya Mbak Ida misalnya. Gantian dong, aku mau pergi dulu ya buat beli ayam. Ayo dong gantian, maka yang lain akan berbondong-bondong, Bu. Itu kalau kita ngeluarinnya sambil napa, Bu? Tapi kalau ngeluarin stok wingi siki wis entek ngono. Mam karepe karo lawuh mene duit, itu uang yang lain nggak mau datang, Bu. Bebek nang dompete wong wadon kayak ibu, Bu. Tapi kalau ibu keluar itu dengan indah, ya Allah semoga uang ini berkah, besok diganti oleh Allah. Itu uang itu memanggil saudara-saudaranya untuk datang. Goh, eling-eling. Nek perlu dompetnya ditulisin apa? Sebelum mengeluarkan uang itu diapakan? Didoakan. Ini yang banyak orang nggak lakukan, Bu. Tumbas bensin aja, boleh entek semene ya. Barang pertalite regane bismillah ya Allah, ini kendaraan untuk ngaji, ini kendaraan untuk bawa keluarga, semoga engkau ganti. Itu enak, Bu. Nanti uang yang kita keluarkan bilang, hei gantian dong, aku capek di dompet terus, pengen pindah ke pom bensin gitu, Bu. Nanti yang lain, nyong bosen nong anak terus, nyong tak meng. Nah itu makanya banyak berdoa kalau mengeluarkan uang. Nah ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi skincare nafkah napa? Wajib napa mboten? Mboten. Neng nek garwane ajeng maringi tampani mboten? Oh tampani, alhamdulillah. Nek garwane sing kongkon dewek kondandan itu baru masuk kepada tanggungan. Jadi ya ada benarnya video itu. Kalau pengen istrinya cantik ya nafkah skincare-nya juga jadi selain nafkah pakaian, nafkah rumah, nafkah makan minum, ditambah nafkah nopo? Itu kepada istri. Nanti kepada anak ada nafkah pendidikan. Nah kalau kita kan masih perlu dididik, Bu. Nah kita nggak perlu sekolah tapi perlu dididik sepanjang hayat. Salah satunya lewat pengawasan. Terakhir pertanyaan kemarin tentang menggunakan plasma darah untuk kecantikan. Benang, filler, suntik putih semuanya mengikuti yang tadi nggih, Bu. Nah, sekarang plasma darah. Menimbang, mengingat, memperhatikan fatwa tentang penggunaan plasma darah. Ketentuan hukum. Pada dasarnya ini fatwa MUI tercatat tahun 2018 tertanggal 17 Oktober. Profesor Dr. Hasanuddin AFMA, Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Ketentuan hukum. Pada dasarnya darah adalah najis. Karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya. Plasma darah sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, yaitu komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning di mana sel-sel darah nutrisi hormon mengapung. Plasma darah dipisahkan dari darah melalui satu proses sentrifugasi. Pemutaran kecepatan tinggi sampel darah segar di mana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat. Sedangkan plasma darah di lapisan atas, plasma merupakan unsur darah dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya warna, bau dan rasa berbeda dengan darah. Apabila plasma darah yang dimaksud adalah pada poin 2 yang Mbak Eva bacakan tadi,
maka hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan. Dengan ketentuan 1, hanya untuk bahan obat. 2, tidak berasal dari darah manusia. 3, berasal dari darah hewan yang halal. Adapun plasma yang dimaksud pada poin 1, darah adalah satu tipe jaringan ikat yang memiliki sel dan seterusnya dalam suatu cairan intraseluler dan seterusnya. Dokter Arin lebih paham. Yang demikian pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya. Jadi pertanyaannya, kalau hanya untuk kecantikan maka masuk dalam kategori apa? Haram. Karena apa? Hanya boleh digunakan dalam dunia pengobatan. Itu pun dengan catatan darah tidak berasal dari darah manusia dan berasal dari darah hewan yang halal. Itulah kecanggihan yang luar biasa, Ibu. Itulah kenapa pesan surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi. Pelajarilah ilmu kecantikan, pelajarilah ilmu apapun, tetapi bismi rabbikal, dengan nama Allah. Maka mencari ilmunya, mengaplikasikan ilmunya tidak akan melepaskan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah. Ada pertanyaan? Ibu mau tanya apa? Boleh apa enggak? Yang apa? Rebonding itu tidak permanen, nggih. Selama itu tidak menimbulkan kerusakan dan rambut itu ibu simpan di napa, Bu? Ibu mau dibuka ya jelas nanti segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman rebonding jadi napa, Bu? Jadi nggak boleh karena jilbabnya mau diapakan? Mau dibuka. Jadi menampakkan napa? Menampak kayak uang dodol pisau niku asline boleh, tapi kalau ibu tahu yang beli itu mau buat membunuh, maka ibu jual apa enggak? Enggak. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi yang tidak berjilbab tidak perlu melakukan itu. Karena sudah rentetan dari apa itu, Bu? Nah, kemudian ibu yang meluruskan kalau berdasarkan yang kita baca ini, Bu, jika efeknya tidak bahaya, tidak membawa kerusakan, cara mengerjakannya dengan cara yang halal, tidak mengantarkan kita pada perbuatan haram berikutnya maksudnya dibuka, maka silahkan. Tapi saya sendiri pun pol maere ujare kula rambutnya kula ora kita ngaling jungkatan cok rong dina sepisan. Cara kula pun pol maere. Tapi kalau suami mah mbok kolo-kolo di saya kemarin itu napa jenenge keramas napa, Bu? Oh, krim. Ora sing krimbat, pokoke sing gur cukur ning dikapaknas dalam banget ngene Bu. Terus lebare kula rambutnya dingetenaken. Ngono. Jeruk sing maune jengat dadi jengut ngono, Bu. Terus kula ngaca, ya Allah, ternyata aku cantik ya gitu, Bu. Terus tekan ngomah nyopot kodong ke mancing-mancing suami. Gitu, Bu. Oh, ada alat tuh yang kita tidak harus lurus tapi ketika kita pengen menata tuh di nyawa itu kemarin di Mbak Nabila salon itu rambut saya setelah dikeramasi itu di set, ya Allah jebule nyong ayu nek dandani ya. Kagum terhadap diri sendiri. Terus tekan ngomah rambutnya dicopot, cepak-cepak suami karo mepel di ngono-ngono. Oh, ternyata istrimu itu ning kula ya mboten sabe nek kados niku, Bu. Umpami lebar keramas jur rambutnya di ngeten-ngeten walah pun mboten kober, bukan ngemben kober. Nah, Bu, maka saya sendiri memilih untuk tidak melakukan itu, baik keriting, rebonding, smoothing, coloring, apa meleh? Mewarnai niku semir napa meleh? Bleaching kula mboten lah. Intine kula keramas ngagem sampo, lebare nek teles ya di hair dryer, dijungkati sing rapi, kocir pun rampung alhamdulillah. Sekarang ngeten, yang kalau pengen lihat aku lebih cantik, insya Allah besok kita ketemu di surga. Pokoknya cek kuatir amben jemuah nyong tambah ezu. Ngeten nggih, Bu. Itu tentang meluruskan rambut. Yang lain? Pun pol cetane lho, Bu. Krim malam boleh mboten? Boleh. Krim pagi, foundation, serum mata, serum bibir, serum apa mawon apa, Bu?
boleh asalkan bahannya halal, tidak menimbulkan bahaya. Kemudian kita tidak tujukan untuk bertabaruj, tapi dalam rangka merawat wajah. Beda berdandan dengan merawat. Ibu dandan radio biasanya gara-gara radionya apa? Apa Bu? Bahasa Inggrisnya rusak? Bodol. Jadi wong dandan niku krana wonten kerusakan. Nek boten nonton kerusakan jenenge napa? Perawatan. Ada itu ibu, siapa yang biasa ngaji di ceria itu? Ustazah, saya tuh terbiasa walaupun mau ke depan ke tempat nenek, walaupun depan rumah tuh terbiasa berdandan. Sip. Wajahnya selalu fresh, ceria, asalkan tidak berlebihan. Makatan ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah selesai. 3 kali pertemuan, insya Allah Sabtu depan kita pilihkan buku-buku lagi supaya keilmuan kita tuh bertahap, tertata terus sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada yang baru pertama kali hadir di majelis ini? Ada ibu? Masya Allah. Ibu siapa ibu? Dari mana dalamnya bu? Kusuma Baru itu mana bun? Masya Allah, boleh ambil Al-Quran, boleh ambil hadiah dari Rabbani. Jilbab, kaos kaki, handsok, pakaian muslim, koko, sarung, belilah di Rabbani. Beli bela saudara sendiri, beli bela muslim, badinya untuk zakat, untuk kembali ke muslim sendiri. Apa ya aku? Ada yang Qurannya sudah rusak, pengen ganti Quran yang baru? Tanggung jawab kalau mau ambil Quran, kudu dinapa? Pokoknya Ustaz Eva tidak melepaskan Quran bagi yang tidak mau bertanggung jawab terhadap Quran. Ingin tak gerawati pokoknya. Oh ya siap, Masya Allah. Semoga menjadi pedoman hidup, imannya dijaga oleh Allah, keluarga yang belum mendapatkan petunjuk hidayah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, pertanyaannya apa ya? Napa bu? Aseng takoni napa bu? Saya bingung takon. Siapa yang selama pembahasan skincare tidak absen? Part 1, part 2, part 3 tidak absen. Berapa? Panitia tidak boleh panitia. Yang tidak panitia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sing boten keduman nek wani mundut Quran pundutan. Nek ora wani pokoknya diikhlasno door prize buat yang lain. Ada berapa kali pertemuan Mbak Dea? 3. Masya Allah. Jebule istiqomah niku napa Bu? Angel. Nek gampang jenenge istirahat. Nah, maka apresiasi buat yang tidak absen, nanti diambil hadiahnya di sini nggih. Ya, cepet-cepetan. Nek ora cepet jatahe napa? Neng kudu wajib supaya yang memberikan hadiah mendapatkan ilmu jariah. Ustazah Eva emoh maringi Quran lebare tekan dalem ukur 3 pakakan. Pacang moh. Sing mundut Al-Quran kudu wani tanggung jawab. Maos gitu. Kalau tidak tak simpan dulu sampai ketemu di majelis-majelis lain yang siap membaca Al-Quran. Demikian astagfirullah li walakum. Kalau ada salah mohon dibetulkan, yang bengkok tolong diluruskan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.